Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Yuliastuti. Saya dari kelas AK20D. Saya akan menjawab soal matematika nomor 2. Soalnya yaitu, jika harga suatu produk Rp500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 6.000 unit. Bila harganya meningkat menjadi Rp700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 10.000 unit. Tentukan fungsi penawarannya dan gambarlah grafik dalam suatu diagram. Jawab. Diketahui P1. P1-nya itu 500. P2-nya itu 700. QS1-nya itu 6.000. QS2-nya itu 10.000. Rumusnya yaitu P min P1 diper P2 min P1 sama dengan QS min QS1 diper QS2 min QS1. P-nya itu kan belum diketahui. Dimin P1, P1-nya itu 500 diper P2 min P1, P2-nya itu 700 dimin P1-nya itu 500 sama dengan QS-nya itu belum diketahui, dimin QS1, QS1-nya itu 6.000 diper QS2 min QS1, QS2-nya itu 10.000, QS1-nya itu 6.000. Jadi P min 500 diper 700 dimin 500 itu kan hasilnya 200 sama dengan QS min 6.000 diper 4.000. 4.000 ini dari 10.000 dikurangi 6.000. Terus ini dikalikan silang ya, ini sama ini sama ini. Jadi 4.000 dikali P min 500 sama dengan 200 dikali QS min 6.000. Untuk menjawabnya yaitu 4.000 dikali P, 4.000 dikali 500. Jadi 4.000 P dimin 2 juta sama dengan, ini sama ya, ini dikali ini sama ini dikali ini. Sama dengan 200 QS dimin 1 juta 200.000. 200 QS sama dengan 4.000 P dimin 2 juta ditambah 1 juta 200.000. 200 QS sama dengan 4.000 P dimin 800.000. Jadi QS-nya sama dengan 20 P dimin 4.000. Untuk grafiknya yaitu sebagai berikut. Ini kan tadi jika produknya harganya 500, maka akan terjual sebanyak 6.000 unit. Nah, jika harganya meningkat 700, maka akan terjual sebanyak 10.000 unit. Jadi, gambar grafiknya seperti ini. Selanjutnya, nomor 3. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu produk adalah P sama dengan 15 min Q dan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Apabila pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukanlah A. Harga dan jumlah keseimbangan produk sebelum dan setelah dikenakan pajak. Jawab. Diketahui permintaan P sama dengan 15 dimin Q, penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q dengan pajak 25%. Sebelum ada pajak itu fungsi permintaan, rumusnya yaitu P sama dengan F dikali QD. Fungsi penawaran P sama dengan F dikali QS. Sesudah ada pajak, yaitu P sama dengan F dikali QD, P sama dengan F QS ditambah T. Sebelum pajak, ini kan tadi permintaannya yaitu 15 dimin Q, sama penawarannya itu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Itu disejajarkan. Jadi Q sama dengan 12 dibagi 1,5 sama dengan 8. Untuk Q-nya sama dengan 8. Dan untuk mencari P-nya sama dengan, ini dimasukkan ya yang permintaannya. Jadi 15 dimin Q. 15 dimin 8 sama dengan 7. Jadi P-nya sama dengan 7. Sesudah pajak, T sama dengan 25% P. 25% itu sama saja dengan 0,25. Jadi P sama dengan
3 ditambah 0,5 Ki ditambah 0,25 P. P sama dengan 0,25 P sama dengan 3 ditambah 0,5 Ki. 0,75 sama dengan 3 ditambah 0,5 Ki. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Ki diper 0,75 atau P sama dengan 4 ditambah 2/3 Ki. Untuk keseimbangan pasar, ini kan tadi 15, P-nya 15 dimin Ki. 15 dimin Ki sama dengan yang ini 4 ditambah 2/3 Ki. 15 dimin 4 sama dengan Ki ditambah 2/3 Ki. 15 dimin 4 kan hasilnya 11 sama dengan Ki ditambah 2/3 Ki, hasilnya sama dengan 5/3 Ki. Ki-nya yaitu ini 11 sama 3-nya ini dikalikan silang. Jadi Ki sama dengan 11 dikali 3 diper 5 sama dengan 33 dibagi 5. Ki-nya sama dengan 6/3/5. Tadi P-nya kan 15 dimin Ki. Ki aksennya sama dengan 6/3/5. Ini kan 6/3/5. Ini 6/3/5 sama saja dengan 6,6. P aksennya yaitu kan ini P-nya 15 dimin Ki kan. Ini 15 dimin Ki aksennya ini kan 6,6. Jadi 15 dimin 6,6 sama dengan 8,4. Untuk yang B, penerimaan pajak total oleh pemerintah. Ini kan tadi 25% ya. 25% itu sama saja dengan 0,25. 0,25 ini dikali dengan 8 2/5. 8 2/5 ini untuk P aksennya ya. Jadi 8 2/5 itu sama saja dengan 8,4. Jadi untuk penerimaan pajaknya yaitu 2,1 per unit. C. Besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Untuk konsumen ini kan P aksen dimin P. P aksennya kan ini ya 8,4 dimin P. P-nya kan ini sama dengan 7. P-nya ini 7. Jadi 8,4 dimin 7 sama dengan 1,4. Untuk produsennya yaitu T dimin TK sama dengan 2,1. 2,1 dimin 1,4. 1,4 ini yang ini. Jadi 2,1 dimin 1,4 sama dengan 0,7. D. Gambar keseimbangan supply demand sebelum dan setelah pajak. Untuk gambarnya yaitu seperti ini. Ini kan tadi yang 7 sama 8. Ini yang 7 kan tadi yang permintaan sebelum pajak. Sama yang 8 ini penawaran sebelum pajak. Jadi ini 7 sama 8. Terus ini 8,4. 8,4 ini yang keseimbangan pasar sama 6,6. Ya, ini 6,6. Selanjutnya nomor 5. Soalnya yaitu biaya tetap yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang adalah 45.000. Harga jual per unit 60% dari harga jualnya. Berapakah BEP-nya? Jawab. Diketahui ini 45.000 itu untuk produksi barang. 1.500 ini harga per unit. Dan 60% ini untuk variabelnya. Rumus untuk mencari BEP yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. FC-nya itu 45.000 ditambah variabelnya ini 60% dikali 1.500 dari harga per unit sama dengan 45.000 ditambah 60% dikali 1.500 itu hasilnya 900. Jadi 45.000 ditambah 900 sama dengan 45.900. Jadi BEP-nya adalah 45.900.
Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.